jalan-jalan. Tebak kita mau kemana guys? Nah, hari ini kita mau ke Kemana ya? Pacet. Oke, ikutin keseruan kita ya. Dadah. Bye-bye. Hai guys, sekarang kita lagi berhenti di pom untuk isi bensin. Dah, bye. Guys, kita udah sampai di Pacet. Mampir dulu, tadi beli ini. Kita review ya. Tadi aku beli 10.000, kamu beli berapa? Beli 5.000. Oke, nanti kita rencananya mau makan sambil waktu naik gunungnya. Bye-bye, see you. Oke guys, sekarang kita udah di jalan mau ke arah gunungnya. Dadah. Jujur gak seakut itu sih naiknya. Dan sekarang kita lagi berjuang effort karena segalanya full nanjak ya. Jadi semangat buat kita. Ini tuh jalannya sangat-sangat menanjak. Tapi kenapa kalau di video nggak terlalu kelihatan? Loh, tekan. Loh, udah sampai guys. Sampai guys di base camp. Hai guys, Halo guys. kita udah sampai di base camp. Ya, terus kita tadi udah bayar tiketnya. Untuk naik ke atas itu kita bayar 15.000. Aslinya itu 10.000, tapi Kita dapat voucher untuk ukuran makanan sebesar 5.000 rupiah. terus untuk parkir motornya itu satu motor 10.000 guys. Dan ini kita yang bakal kita lalui buat sampai ke puncak. Jadi jalan dulu lagi ya. Bye. Oke, nah ini tuh agak kurang untuk naik ke gunungnya. Let's go. Ikutin kita terus. Oh, sini ya, Pak. Asal kalian tahu ini tuh gerimis. Kita di sini datang disambut dengan gerimis. Dan ini adalah pendakian pertama kita dan disambut dengan gerimis. Wow, kita lihat aja ya nanti pemandangan di atasnya kira-kira bakal kabut apa. Bye. Hai guys, kita sudah masuk ke pintu selamat datang di Sumber Waringin. Oke, ikuti perjalanan kita ya. Let's go.
harus hati-hati karena di sini jalannya itu banyak yang menurun ya. Dan sekarang kita mau melihat sungainya dulu sebelum ke puncak. Oke, sabar sebentar, saya turun dulu. Wow, hati-hati ya guys karena jalannya sedikit licin. Hai, sekarang kita menuruni jalan yang bertangga tadi itu guys. Nah, asal kalian tahu di sini tuh hujan dan ini tuh semakin deras hujannya. Tapi karena kita masih mau penasaran sih sebenarnya sama gimana sih puncak dari Gunung Lorokan ini. Nah, makanya kita tetap gas aja naik terus. Wow, sumpah ini di depan kita ada air terjun yang sangat bagus, lihat ini. Bukanlah pujangga yang bisa tuliskan kata-kata yang indah. Nyatanya tak ada nyali untuk ungkapkan. I wanna love you like the hurricane. Di belakang Kita kita ada adalah sungai. sungainya. Sumpah bagus banget. banget. Dan asal kalian tahu ini suaranya full suara air mengalir. Masya Allah, sangat damai sekali melihat. Mendengar. Nah, bisa kalian dilihat, ini tuh jalannya cocok banget buat pemula karena udah dibikin tangga-tangga gini guys. Jadi gampang. Walaupun kalian baru pertama kali datang, tapi ini tuh gampang banget. Dan lihat, bagus banget view-nya. Hai guys, sekarang kita udah sampai di area camp pos 1. Lihat ini. Wow, ternyata nggak sejauh yang aku bayangin. Lihat ini. Nah, untuk ke puncak kita harus ke arah sini, ke kiri. Hai guys, di sini kita udah sampai di pos Pos 1. 1. Di belakang kita udah ada kafe. Kalau kalian mau beli makanan, bisa banget buat mampir di kafe di belakang ini. Terus di sebelah sini udah ada tempat buat kalian istirahat. Mungkin kalau capek bisa berhenti dulu di sini. Terus di sini sebelah sini kita ada. Nah, ini tuh ada tempat buat ngecamp biasanya guys, dipakai sama anak-anak yang daki buat ngecamp. Terus di sini ini juga ada tempat buat istirahat juga, banyak lagi juga istirahat. Nah, ini dia ada kafe yang kalian mau jajan, mau makan, silakan bisa mampir ke sini ya. Juga ada musolanya guys buat kalian kalau mau beribadah di sini. Bisa disediain sama toilet buat kalian ke kamar mandi. Kat. Sadangku walau mimpiku semua milikmu. Andai kau tahu rahasia cintaku. Let's go. Sekarang kita mau jalan dari pos 1 ke puncak. Kita lewat sini guys. Jalur puncak. Tada. Hai. Hai. Wow, ternyata kita udah sampai di pos 2 guys. Dan dari pos 1 ternyata nggak sejauh itu ya. Iya. Jalannya juga lumayan. Tadi kira-kira cuma berapa menit ya? 10 menit dari pos 1 ke pos 2. Cepet banget ternyata. Ini cocok banget buat kalian yang beginner family. Kesini guys. Hai guys, di sini lagi perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Nah, di sini tadi kita ketemu sama teman baru. Namanya? Halo, namaku Caca. Aku dari UNER, dari manajemen pemasaran. Ya. Nah, kamu pernah ke Gunung Lorokan ini belum? Aku belum pernah sih, ini baru pertama kali dan aku sendirian. Terus akhirnya ketemu kamu, Kak. Ya, terus akhirnya kita bareng jadi berlima guys. Ya. Terus kalau pertama kali daki kamu kemana? Aku ke Cendono. Kayaknya itu salahku deh, soalnya itu kan nanjak terus jauh kan treknya. Terus menyesal nggak pernah mendaki ke Cendono itu? Enggak sih, soalnya emang kan ngasih experience baru kan buat aku. Apalagi aku orangnya juga suka coba-coba. Terus apa nih yang memotivasi kok bisa-bisanya mendaki kedua kalinya ke Lorokan sendiri lagi?
motivasinya adalah nggak punya temen kan. Dan lagi sakit hati udah sih. Waduh. Emang kalau masalah hati tuh nggak bisa dia apain. Iya. Terus iya. Kita juga nggak bisa membantu ya. Nah, jadi mendaki gunung itu guys bisa menjadi salah satu cara buat kita meluapkan rasa sakit hati kita guys. Nah, buat kalian para pemula, kalau mau mendaki kalian bisa coba Gunung Lorokan ini karena treknya itu gampang dan cepat juga, sangat approve untuk pemula. Oke, see you. Sampai ketemu lagi nanti waktu di pos 3. Bye. Kita udah sampai di pos 3 guys. Dan ini emang perjalanannya agak sedikit jauh dari pos 1 ke pos 2 dibandingkan dari pos 1 ke pos 2. Tapi menurutku treknya lebih mudah yang ini dari pos 2 ke pos 3. Lihat pemandangan ini guys. Nah, ini adalah trek kalau kalian mau ke puncak. Tadi kan udah sampai di pos 3. Nah, sekarang perjalanan mau ke puncaknya. Lihat ini. Tada. Halo, sekarang kita udah sampai di puncak. Yeay. Terus di sini ada monyet, sumpah. Lihat itu. Tapi monyetnya baik ya, nggak ngeganggu, diem aja. Terus ini kita mau ke Tugu, jadi kita harus jalan lagi ke arah sana. Ya, Oke. let's go. Semangat. Oke Caca, gimana perasaan kamu untuk first time puncaknya? Jujur seneng, soalnya kan yang baru pertama kali yang sampai puncak banget. Soalnya waktu yang di Cendono tuh cuman sampai 900-an gitu udah turun. Jadi kayak ini pemula approve. Nah, bener jalurnya tuh landai gitu. Nah, padahal ini tuh tingginya 1100-an mdpl. Tapi kenapa kak yang di sini kamu bisa sampai puncak, sedangkan yang di Cendana yang cuma 900 kamu nggak sampai puncak nih? Itu soalnya tuh treknya tuh jauh, terus nanjak. Jadi ini kan kalau kata aku tuh pendek, terus dia tuh landai gitu. Tuh betul tuh guys. Jadi udah terbukti ya kalau ini kita bertiga ini sebenarnya pemula guys. Dan First ini time banget. Ya bener. kita sebutin rating deh, rating dari kita untuk gunung ini. 9. Aku 9 Sama. sih. Aku juga 9/10. Aku 8,5 sih jujur, karena tadi emang agak gerimis dikit jadi jalannya emang rada becek. Overall tapi bagus banget. Iya, Approve. sumpah ini saat pemula approve dan recommended banget buat kalian para pemula yang Betul. bingung mau mulai nanjak di gunung apa. Nah, kalian coba aja di gunung. Lorokan. Nah, Lagi. lihat ini pemandangan di belakang kita juga bagus banget, masya Allah. Ini belakang kita Sangat sebelah Masya Allah sini. sekali. Hai guys, kita udah sampai di puncak dari MT Lorokan. Dan ini adalah puncak pertama kita puncak, guys. ya, dengan ketinggian 1100 mdpl. yang lihat ini. Hey guys, kita udah sampai di puncak guys. Dan di belakang kita Ada monumen dari MT Lorokan. Tuh banget. Kalian kalau di sini wajib hukumnya foto di sini sih kataku. Nah, terus tip and trick nih buat kalian yang baru pertama kali Apa datang tuh, ke Kak? gunung. Selain logistik ya, jelas. Selain itu obat-obatan. Itu kalau kalian mungkin punya penyakit bawaan, itu bisa banget dibawa. Jangan lupa bawa Hansaplast ya, karena tadi kejadian ke kakaknya nggak sengaja kecakar sama monyet yang ada di sini. Jadi buat jaga-jaga biar nggak aja. infeksi bisa bawa. Hansaplast. Iya, terus bawa apa lagi tuh kak selain bawa logistik sama obat? Air minum itu udah pasti ya, Wajib karena tuh. pasti kalian bakal haus waktu naik. Jaket. Iya, jujur kan aku belum pernah daki ya. First time itu aku kira di sini tuh nanti bakal panas dan ternyata dingin Sampai puncak banget. dingin banget. Jujur Jadi dingin banget. kalian harus bawa jaket. Iya. Dan untuk yang pemula banget, aku saranin buat nggak daki sendirian karena aku takutnya ada suatu kejadian yang tidak diinginkan. Jadi harap bawa teman kalian yang emang udah ahli, oke? Nah, Tapi ini cocok sih kalau untuk pemula sih. karena emang jalurnya enak banget. Nah, itu dia tips and trick dari kita. Bye. Bye. Thank you for watching. Hai guys. Jadi sekarang waktunya kita buat turun. Iya, tadi kita di sini tuh udah lama banget. Udah berapa jam? Hampir 2 jaman kali ya di sini.
Iya Karena kan tadi kita udah sempat foto-foto. pemandangannya itu dengan pemandangan yang bagus banget. Jadinya kita nggak bisa berhenti untuk foto-foto. Nah, terus sekarang kita mau turun buat ke air terjun. Tungguin vlog dari kita ya. Bye. Ku coba merangkai kata cinta, walaupun ku bukanlah pujangga yang bisa tuliskan kata-kata yang indah. Halo guys, ini perjalanan menuju air terjunnya seperti ini. Untuk ungkapkan, I wanna love you like a hurricane. I wanna love you like the mountain rain. So wild, so Hai guys, sekarang kita udah sampai di air terjun. Ini cantik banget, masya Allah. Di belakang kita ini airnya lagi deras ya, dan ini jujur dingin banget ya kayak. Kalau kalian sendiri dingin banget sumpah. Dan tadi aku udah sempat nyoba buat minum karena katanya boleh bisa langsung diminum, dan rasanya ternyata seger banget kayak air baru keluar dari kulkas. Betul tuh kak, apalagi nih airnya jernih banget, terus bener banget nggak sih. bau sama sekali. Ininya kalian kalau kelorokan Jangan wajib lupa banget buat harus mampir kesini. ke air terjun ya. Bener. Rutenya dari pos 1 langsung aja turun, nanti ada tanda buat turun ke air terjun, dan itu tinggal lurus, nanti kalian bakal sampai langsung. Halo guys, kita udah sampai. Aku jenong banget. Nah, udah. Halo guys, jadi kita lagi di air terjun. Lihat belakang kita itu. Wow, bagus banget sumpah. banget. Ya, jujur ini menurutku tempat paling dingin di Lorokan. Jujur dingin banget, lihat ini. Dibandingnya puncak kan dingin ini ya. Iya, sumpah. Ini cakep sih, tapi aku suka suara air jatuhnya. Jujur ini kakiku kan nggak pakai sepatu, kena air. Dingin banget ya Allah. Tapi seru. Seru. sadarku walau mimpiku, semua milikmu. Andai kau tahu rahasia cintaku. Andai matamu melihat aku, terungkap semua isi hatiku. Alam sadarku, alam mimpiku, semua milikmu. Andai kau tahu rahasia cinta. Guys, kita udah selesai main-main di air terjun. Kali ini kita langsung mau balik ke base camp karena udah sore. Iya, ini udah jam berapa? Jam 5 kalau nggak salah. Ya, dan sekarang kita mau balik ke base camp buat lanjut ke destinasi selanjutnya, yaitu Pentol Bakar. Iya. Katanya nggak afdol kalau kepacet tapi nggak nyobain pentol bakarnya. Nah, jadi nanti kita mau mampir sebelum pulang, mau mampir ke pentol bakar nih. See you nanti di pentol bakar. Bye bye. Hai guys, kita udah sampai di base camp nih. Dan Masih hujan. iya, sekarang Campur hujannya dengan hujan dan mendadak pulang deres dengan banget. Jadi kita pakai mantel, pakai jas hujan. Nah, kita udah sampai base camp, ini buktinya. Kita mau kembali saja karena Nah, udah sore. kita nggak langsung balik. Kita mau mampir ke pentol bakar. Jadi stay tune terus ya sama kegiatan kita. Kita hari ini sangat full effort hujan-hujanan loh. Dan
Seru sekali hari ini perjalanannya. Kita udah sampai base camp. Dari tadi kita berangkat dari Surabaya itu jam 9, terus sampai ini jam 5 di sini. Oke, udah gitu aja, bye. Sampai ketemu nanti. Somewhere I go when I need to remember your face. We get married in our head. Guys, jadi di sini kita udah sampai di Pentol Bakar yang aku sebutin tadi. Oke, bentar ya, kita tanya-tanya sama bapaknya. Pak, kalau boleh tahu dengan bapak siapa? Bapak Budiono, udah berapa lama nih bapak ini jualan pentol bakar ini? 5 tahun. Udah 5 tahun. Untuk sehariannya ini menunya ada apa aja pak kalau boleh tahu? Apa tahu? Iya, Kamu iya. pentol. Sama apa pak? Udah. Ada banyak ya pak. Terus Tambah. untuk harganya ini berapaan ya pak kalau boleh tahu? 10 tahun 500-an. Semuanya 500-an? Atau ada yang 1000? 1.000 jamur itu. Jamur usus itu yang mana ya pak? Yang kuning itu. Ini usus 1000. Terus yang lainnya 500 pak? Yang jamur 1.000. Ini juga 1000 jamur. Ya, Terus udah kah pak? karena kan Yang lainnya 500-an. yang lainnya 500-an. Nih kata orang-orang nih pak, katanya nggak afdol kalau ke Pacet itu nggak nyobain pentol bakar. Beneran nggak pak? Oh iya, harus nyobain sakit dini. Kenapa tuh pak? Kenapa kok pentol bakar itu bisa jadi makanan khasnya Pacet? Ya apa ya? Jarang itu loh di mana-mana itu. Yang bikin beda apa tuh pak? Apa dari bumbunya atau dari segi harga atau variannya? Apa tuh pak kira-kira yang bikin pentol bakar Pacet itu beda dari daerah lain? Varian bisa, kekompakannya ini, deret-deret ini juga bisa Iya. menarik pelanggan. Nah itu kalau kalian lihat di situ tuh semuanya itu pentol bakar guys. Iya. Terus kan ini berderet-deret nih pak, banyak yang jualan pentol bakar. Kalau dari segi pendapatan menurut bapak ini, bapak untung nggak dalam satu hari gitu? Ada yang banyak nggak yang beli di tempat bapak? Itu kebetulan. Kalian pentol bakar ini tuh kayak komunitas gitu kah pak atau perorangan? Kayak kompak dalam satu grup penjual apa ini pentol bakar kayak gitu, nanti pendapatannya di sharing atau individu pak? Pendapatannya di situ, kalau dulu memang komunitas. Oh komunitas. Komunitas apa tuh pak kalau boleh tahu? TBR, TBR. Apa tuh kepanjangannya pak? Pentol bakar racing Pentol bakar racing. Wow, keren banget sih pak. dulu. Itu kalau boleh tahu siapa yang mendirikan komunitas itu pak? Ya, teman-teman semua. Oh, terus bapak gabung di komunitas itu tahun berapa kalau boleh tahu pak? Tahun berapa ya? 10 tahun. Ini bapaknya lagi bakar pesanan kita guys. Ininya udah lama ya pak? Udah lama. Terus ini katanya kita bisa duduk di situ ya kalau mau menikmati pentol bakarnya. Di dalam bisa, di luar bisa. Oh, jadi ini punyanya komunitas pentol bakar kan pak? Di laptop, warung kopi. Tapi udah kayak bekerja sama gitu sama pentol bakar. Iya, Jadi kita bisa makan di situ walaupun nggak pesan gitu pak. iya. Oke, terima kasih ya pak. Ya, ya, ya. Ada kata-kata untuk hari ini pak? Kata-kata apa ya? Kata-katanya hari ini bapak. Gak punya kata-kata ya ini. Punyanya apa tuh pak? Ya, apa ya? Rezeki sedikit banyak sedikit beri aja. Wes. Alhamdulillah, amin. Terima kasih ya pak. Ya, Ya ini karena hujan guys, jadi kita nggak bisa untuk makan di sini. Jadi kita nanti mau dibungkus aja. Ini karena sini lagi hujan. Iya. Terima kasih ya pak. ya. Itu guys, jadi kalian kalau ke Pacet jangan lupa Beli pentol bakar ya. kalau karena nggak pentol. Enggak betul. Oke, see you guys. Oke guys, kita udah jadi. Kita cobain ya. Enak banget. Bener-bener kalau
puncak, terus kita juga udah ke air terjun, dan yang terakhir kita udah beli pentol. Menu wajib kalau kalian ke Pacet. See you next time guys. Bye. Tuliskan kata-kata yang indah, nyatanya tak ada nyali untuk ungkapkan. I wanna love you like the hurricane. Halo, kita mau ke Pacet guys. Kita mau main air, kita mau naik gunung. Ini first time kita naik gunung. Yeay! Barang sebanyak ini. Yau, bye. Ya, seperti inilah persiapan kita mau ke apa namanya? Pacet. Nama gunungnya BTS iki kok. Mas ono BTS. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Kita mau ke Gunung Lorokan guys. Lihatlah persiapan ini. Ding, 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 ding. Guys, kita turun sekarang. Kita ngevlog. Kakaknya dari mana? Aku Surabaya juga. Oh, kuliah di mana kak? Sendiri ini ke sini. Sendiri banget. Iya, minggu tenang ya? Iya. Belum. Kayak melu naik lagi. Let's go guys. Melu naik. Ayo. Kita lewat sini guys. Jalur puncak. Di video. Oke, wes. Halo, sekarang kita udah sampai di puncak. Yeay. Terus di sini ada monyet, sumpah. Lihat itu. Tapi monyetnya baik ya, nggak ngeganggu, diem aja. Tadi abis kecakar sama monyet. Gara-gara monyetnya mau roti, aku makan roti di depan monyet, terus monyetnya ngeliatin kan, abis itu diambil, tanganku kecakar, luka deh. Mana liatin dong. Kecil sih tapi takutnya infeksi. Mana lagi. Ya kenapa nggak bilang dari tadi kak? Oh. Ada manusia yang kayak monyet. Orang yang ini sih yang membuat aku naik ke sini sendirian sih. Yang kayak monyet. Sabar ya kak, cowok pasti. Masa waria kan? Sabar ya, semua cowok sama aja. Korban ini pasti yang berkata seperti itu. Anjir kan tak sopan. Bye bye.